Ya, saya yang bertugas, Pak. Ya, silakan. Sebut namanya dulu ya. Siapa namanya? Saya Yuda Setiawan Jamil dari Satuan Satker Pusat Penelitian Geoteknologi. Ya. Ya, saya akan memberikan laporan. Mohon perhatian rekan-rekan kelompok 1. Salam Latsar. Disiplin. Disiplin. Duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS LIPI tahun 2021, Angkatan 3, kelompok 1 berjumlah 10 orang, hadir lengkap, siap menerima pembelajaran. Laporan selesai. Laksanakan. Siap laksanakan. Baik, teman-teman semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik saya yang kami cintai, kami berempat di sini akan menemani saudara di dalam materi agenda 3. Nama saya Pontas Sinaga, nanti juga akan disampaikan oleh Bu Mei, bersama Ibu Siti Meningsih, dan juga Ibu Niken, dan Pak Ajib sudah ada di sini untuk kita bersama-sama. Dan kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman semua, bagi adik-adik saya. Ada 10 orang ya. Pada hari ini kita masuk pada agenda yang ketiga. Ya. Di agenda ketiga ini kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar itu. Ya, itu kita pada hari ini ada ceramah. Nanti akan dibawakan oleh Bu Siti Meningsih, lalu nanti juga pada akhir sesi akan disampaikan penjelasan tugas-tugas yang mau dikerjakan oleh saudara-saudara. Oleh karena itu, untuk meningkat waktu, kami silakan kepada Bu Mei untuk melaksanakan tugas kita sebagai penceramah, dan mungkin juga bisa menampilkan kita, nomor handphone kita, dan sebagainya. Silakan Ibu Mei. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Pontas. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat ya. Izin sebentar saya share screen dulu. Iya. Baik. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Oke ya. Baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Pontas, saya akan menyampaikan ceramah. Masuk kita kepada agenda 3. Agenda 3 ini adalah Sudah jelas ya gambarnya ya, teman-teman, adik-adikku semua, sudah jelas? Ya, sudah, Bu. Oke, agenda 3 ini adalah kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Tadi juga sudah ada ya sebelumnya ceramah dari Kepala Biro Organisasi Pak Heru. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Pontas, kami ada berempat ya. Ada berempat, saya sendiri memperkenalkan diri dulu tentunya. Tak kenal maka tak sayang. Saya nama lengkap, nama panjang Siti Meningsih. Ya, cukup panjang. Tetapi nama panggilannya simpel. Kebetulan saya bulan Mei, jadi adik-adikku semua, teman-temanku semua boleh memanggil Ibu Mei. Karena saya sudah seorang ibu. Nah, saat ini saya Widya Iswara Utama di Pusbin Diklat LIPI. Ini ada nomor WA saya 082 111 50995 ya, nomor cantik. Emailnya juga meningsih443@gmail.com. Nah, kepada teman lain dipersilahkan, saya mohon maaf mungkin ada yang kurang lengkap namanya, silahkan memperkenalkan diri. Pak Pontas selanjutnya, tadi sudah kenal juga Pak Pontas.
Pak Pontas? Pak Pontas? Oh ya, tadi ya Pak Pontas ya. Iya, Pak Pontas. Bisa dialihkan ke Mas Ajib dulu mungkin. Oh, atau ke Mas Ajib. Mas Ajib, silakan Mas Ajib. Mungkin Pak Pontas tadi sudah memperkenalkan diri. Silakan Mas Ajib. Baik, selamat pagi teman-teman. Semangat pagi. Pagi. Sebenarnya saya sudah 2 kali ya bertemu dengan teman-teman ini. Pertama di dinamika kelompok, yang kedua di materi agenda 1 ya dengan Pak Tohirin Hasan ya. Sekarang saya dengan Bu Mei dan Pak Pontas akan membantu teman-teman melewati agenda 3 ini terkait dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan juga wall of government. Semoga teman-teman masih semangat ya untuk sisa agenda 3 ini dan nanti diaktualisasi. Semangat teman-teman. Sudah Pak Ajib? Sudah Bu. Beliau sarjana teknik ya Pak Ajib? Iya Bu. Iya Bu. Iya, oke. Selanjutnya Bu Niken, mohon maaf nih Bu Niken, namanya saya betul-betul nama pendek. Silahkan memperkenalkan diri lebih lengkap Bu Niken. Terima kasih Bu Mei. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Masih semangat kan ya? Ya, masih pagi. Ya, perkenalkan nama saya Niken. Lebih lengkapnya Niken Rayu Sepa, bisa panggil saya Niken atau Sepa. Saya di sini sebagai pengembang teknologi, saya di Pusbin Diklat LIPI sebagai pengembang teknologi pembelajaran. Nah, pada agenda 3 ini saya bersama Bu Mei dan Pak Pontas dan Mas Ajib menjadi fasilitator untuk agenda 3. Demikian. Iya. Terima kasih. Baik. Ada yang ingin bertanya, Bu Niken, dari mana? Latar belakang, background? Oh iya, background ya. Iya. Kayaknya perlu ada yang nanya nggak ya? Oh ya. Ada nggak? Saya Nggak apa-apa, nggak ada salahnya Bu Niken. Ya. Baik Ya. Bu. Saya sebenarnya dari distribusi dari oceanografi sebelumnya teman-teman. Sebelumnya saya teknisi penelitian. Terus kemudian karena di Pulau Pari juga terkait dengan pelatihan, jadi saya yang passing ke fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Mungkin lebih tertarik ke kekepoan sih, lebih tepatnya kekepoan terkait dunia pendidikan dan banyak mainan ternyata di teknologi pembelajaran seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niken. Pak Pontas mau menambahkan? Ya. Jadi Pak Pontas tadi sudah memperkenalkan, beliau sama dengan saya, Widya Iswara Utama di Pusbin Diklat LIPI. Baik ya, kita masih semangat teman-teman, kita lanjutkan. Jadi kalau kami tadi sudah memperkenalkan diri masing-masing, tentu saja supaya kita lebih komunikatif, lebih dekat begitu ya, jangan terlalu serius, tapi santai juga begitu ya. Saya meminta teman-teman kelompok 1 ya ini, kelompok 1 untuk angkatan 3, Latsar 3 kelompok 1 untuk masing-masing memperkenalkan diri. Silahkan dari nomor absen saja, dari nomor absen. Sebutkan nama, asal universitas, satuan kerja, uraian tugas, dan hobi. Ya, oke, adik-adik semua, silakan. Nomor urut 1. Saya Bu. Ya. Ya, izin memperkenalkan diri Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu Mei, Pak Pontas atas waktunya. Perkenalkan Ibu, nama saya Aditya Pratama, biasa dipanggil Adit. Saya dari ITB asalnya. S1, S2, S3 saya di ITB, di Teknik Geologi dan Teknik Geofisika. Di LIPI saya masuk di Satuan Kerja P2 Geoteknologi Bu, sebagai peneliti paling muda untuk formasinya. Nah, untuk hobi olahraga aja mungkin Bu. Kenapa hobinya apa Adit? Mas Adit, Kang Adit nih. Saya dari Sunda Bu. Oh Sunda, Kang Aditnya umurnya Mangga Dikit di Sunda ada.
Mohon. Kang Adit ya, panggilannya Ya. Adit. Jadi hobinya apa tadi? Saya senang olahraga bermacam-macam, tapi lebih tertariknya ke futsal mungkin ya, main bola. Olahraga. Nanti diajak olahraga ya, Bu Niken? Mas Ya, Bu. Mas Cita-cita Adit yang nih. tidak tercapai, Bu. Oke. Iya. Nanti ada sesinya Bu ya. Iya, oke ya. Oke, next Ya, selanjutnya ya. Absen 2. Ya, saya absen 2, Bu. Oh, silakan. Iya. Nama Yuda Setiawan Jamil. Saya kampus S1 ITB, S3 NTU Singapura. Satuan kerja sama dengan Kang Adit, Pusat Penelitian Geoteknologi. Uraian tugas, ini jabatan Bu ya maksudnya? Kali peneliti Ya, muda. ya. Jabatannya atau uraian tugas Ya. mengerjakan apa begitu sudah. Oh, bidang saya ya? iklim, Bu. Iklim. Apa? Iklim. Bidang penelitian. Oke, baik. Untuk hobi mungkin sama juga, suka olahraga, terutama tenis meja. Jadi hobinya tuh idem nih sama Mas Adit ya, dari Bandung ITB ini pada hobinya olahraga. Persib ya? Enggak, bukan. Oh ya. Oke. Bu. Iya, baik. Hobinya olahraga. Olahraga dan apa tadi Mas Yuda? Olahraga Bu hobinya. Oke. Baik, selanjutnya nomor absen 3 ya. Assalamualaikum Bu, Pak. Ya. Sudah masuk suara saya, Bu. Suaranya sudah masuk. Nama saya, perkenalkan, mohon izin, nama saya Nuraini Rahma Hanifa, biasa dipanggilnya Rahma, Bu. Asal Universitas S1, S2, satu alma mater sama Mas Adit juga di ITB, S3-nya di Nagoya University di Jepang. Satuan kerjanya bareng Mas Adit dan Mas Yuda juga di Pusat Penelitian Geoteknologi di Bandung. Uraian tugasnya lebih untuk riset-riset kebencanaan, khususnya gempa dan tsunami, dan di kelompok penelitian geodinamika. Kemudian hobi saya bersepeda. Dulu sih berenang, Bu, cuman sejak WFH belum pernah berenang lagi. Jadi udah lama nggak berenang. Sejak WFH ini lebih banyak bersepeda, hiking sama hiking. Makasih, Bu. Baik, siapa tadi nama panggilannya? Rahma, Bu. Rahma, oke, dari Bandung juga nih. Neng Rahma ya. Teteh Rahma di Bandung. Iya. Mohon. Nah, hobinya olahraga ya. Iya, demo Nagoya ke Sugioshimashita. Sedikit bahasa Jepang. Iya. Oke. Iya. Selanjutnya absen 4, silahkan. Perkenalkan, nama saya Putri Adia Utari, asal Universitas dari Universitas Sriwijaya, Palembang. Satuan kerjanya Pusat Penelitian Laut Dalam di Ambon. Uraian tugas saya mengkaji dinamika dan termodinamika di kawasan tropis Samudra India, Bu. Hobi saya berenang sama masak. Hobinya itu berenang sama masak. Pokoknya ini rata-rata olahraga ya kayaknya nih. Putri juga ya. Putri juga ya, berenang dan masak ya. Oke. Putri nomor absen 4 ya? Iya, benar, Bu. Oke. Selanjutnya nomor absen 5. Ya, Bu, baik. Nama saya Angga Dwi Novantia, Bu. Saya orang Bogor asli. Jadi asal universitas dari S1, S2, S3, bahkan dari TK di Bogor, di ITB. Jurusannya Ilmu dan Teknologi Kelautan. Satuan kerjanya sama kayak Mbak Putri di Pusat Penelitian Laut Dalam di Ambon. Saat ini lagi di Ambon juga. Jadi udah agak siang sekarang gitu. Terus uraian tugas saya penelitiannya tentang akustik lautan, itu untuk mencari sumber daya alam di laut dengan suara ya gitu. Jadi dengan akustik gitu.
Terus hobi saya mungkin beda dari yang lain karena saya nggak suka olahraga, saya suka main game, Bu. Oh, suka nge-games, Iya, Bu. anak games ya. Nih, Iya, Bu. siapa nih di Bogor? Siapa namanya tadi panggilannya? Angga, Bu. Angga. Ya. Oke, baik. Baik, Angga. Jadi betul-betul nih dari kecil, pokoknya Bogor banget lah ya istilahnya. Dekat Nah, Pusbindiklat, Bu, rumahnya juga, Bu. oh rumahnya. Dekat-dekat, Bu. Tadi Iya. hobinya apa tuh, Angga? Main Angga, game, Bu. Mas Angga. Hmm? Main games. Oh, nge-games. Iya. Aduh, ya betul-betul nge-games nih. Anakku nih kalau gini gamers. Angga, oke, nomor absen 5 ya. Ya, Bu. Baik, Terima selanjutnya kasih. nomor absen 6. Ya. Terima kasih Bu Mei. Nama saya Muhammad Zaintu Akia, biasa dipanggil saya. Saya Muhammad Zaintu Akia. Ya. Ya, biasa dipanggil Zain, asal Universitas S1 di Universitas Hasanuddin Makassar, S2 di ITB, S3 di Akita University, Jepang. Kemudian satuan kerja sama kayak Mbak Putri dan Mas Angga di Laut Dalam, Ambon. Kemudian untuk uraian tugas, saya fokus ke sumber daya mineral di bawah laut. Kemudian untuk hobi, sama juga olahraga, badminton. Oke. Jen ya, panggilannya Jen ya. Jen Kung. Dari Jepang juga ya, S3-nya ya? Iya, Bu, di Jepang, Bu. Di mana Jepangnya? Di Akita, Bu. Akita? Ya. Oke. S1-nya Hasanuddin ya? Satu Hasanuddin, Bu, Makassar. Oh, Makassar. Oke. Tadi hobinya apa nih, Zen ini? Badminton, Bu. Kenapa? Badminton, bulu tangkis. Badminton, bulu tangkis. Wah, kayaknya nih Pak Pontas ada teman nanti dengan saya. Betul, betul. Partner nih, Pak Pontas bisa. Iya, Bu, ya, nanti. Iya, bisa sparring partner ya nih. Oke, Bu, makasih. Zen ini, iya. Baik, selanjutnya silakan. Baik, saya absen 6, Bu. Perkenalkan, nama saya Ali Rahmat, asal Universitas S1 di Universitas Lampung, S2 dan S3 di Gifu University di Jepang. Tetanggaan sama Mbak Rahma. Kemudian satuan kerja di Pusat Penelitian Limnologi, samping Pusbin. Kemudian uraian tugas masuk dalam kelutian mitigasi bencana perairan darat, lebih spesifik ke konservasi tanah dan air. Dengan hobi, kalau yang lainnya olahraga, saya hobinya makan, Bu. Oh, makan Ali. Oh, Alikum ya, hobinya makan. Aduh. Agak lain nih hobinya makan, Bu Niken. Kita nyiapin ini enggak nih? Makanan. Boleh, Bu. Ya. Perjanjiannya, tapi kan acaranya secara virtual, nanti hidangannya juga virtual secara prasmanan. Hobinya memang lain dari yang lain ya. Ali ini. Ya. Cukup sama. beda. Jadi sama hobinya berarti, Bu. Sama ya. Tapi ada temennya ternyata hobi makan itu. Jadi tadi Bu Niken tuh hobinya makan, termasuk saya. Kalau soal makan saya juga hobi dong, ya. Tadi di Lampung tuh apa makanan khasnya? Lampung ya? Di Lampung. Pempek bukan? Bukan, itu punya Palembang kami. Palembang. Surwit, Bu. Oh, ikan bakar tapi sambalnya agak mentah gitu. Oh, gitu ya. Ikan lah ya. Iya, saya juga sih sudah pernah ke Lampung, cuma lupa apakah sempat makan ikan seruit ini atau belum. Oke. Iya, baik. Terima kasih, Mas Ali. Next. Siap. Absen selanjutnya. Absen 8. Absen 8, silahkan. Nama saya Muhammad Awaludin Adam, dipanggilannya Adam, asal universitas dari Universitas Brawijaya Malang. Untuk satuan kerja sama dengan Mas Ali, cuman hobinya bukan makan. Untuk uraian tugasnya, saya di kelutian analisis resiko dan pencemaran perairan. Untuk spesifikasinya di akuatik toksikologi dan ekotoksikologi. Untuk hobinya touring, goes, dan badminton. Terima kasih. Oke, siapa tadi itu namanya nih? Adam. Adam Awaludin. Awaludin, panggilannya Adam ya? Iya. Oke, dari Brawijaya Malang.
hobinya juga sekitar olahraga ya, goes gitu, sama tadi apa olahraga lainnya? Badminton. Badminton. Wah, memang sparring partnernya Pak Pontas nih ya. Oke. Baik. Baik, nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Rizky Kristanti, asal Universitas S1 S2 Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, S3-nya Yamanashi, Jepang. Satuan kerjanya di Pusat Penelitian Oceanografi, uraian tugasnya di bioremediasi laut, hobinya traveling sama memasak, Bu. Iya. Wah, pas Rizky. ya, Bu. Rizky ya. Iya, Ibu. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Jadi ini Yamanashi ya, dari Yamanashi ya. Iya, tadi hobinya apa? Nyanyi mungkin ya? Enggak? Huh? Traveling sama masak, Ibu. Oh, traveling sama masak. Baik, panggilannya Rizky ya? Ya. Oke. Nomor 9, absen nomor 9 ya, Rizky. Ya. Selanjutnya nomor 10. Selamat pagi, Bu. Nama saya Martiwi Diastiawati, bisa dipanggil Tiwi, asal Universitas S1 di IPB Bogor, kemudian S2-nya saya ambil double degree di Universitas Udayana Bali, sama di Universitas Yamaguchi di Jepang, kemudian S3-nya saya lanjut lagi di Universitas Yamaguchi di Jepang, satuan kerjanya di Pusat Penelitian Oceanografi, kemudian uraian tugasnya saya berada di Keltian Ekologi Spasial. Jadi basic saya di penginderaan jauh, kemudian hobinya sama dengan Mbak Rizky, traveling dan membaca buku. Terima kasih. Iya, baik. Siapa tadi panggilannya? Tiwi? Tiwi. Tiwi ya, jadi dipanggilnya Tiwi. Ya. Martiwi, Tiwi-chan, Tiwi-sang ya. Oke. Yamaguchi ya, dari S3-nya Yamaguchi. Tadi hobinya sekitar traveling. Ya. Hobi lainnya mungkin ada, Tiwi? Membaca. Membaca. Oke. Baik, terima kasih. Jadi ini semua kelompok 1 itu ada 10 atau ada 11? Saya ingin konfirmasi. 10. 10. Mungkin orang, kalau di Kolabjar saya mungkin ada kesalahan, ada yang double begitu. Di antara ini nggak ada yang hobinya nyanyi ya? 10 ini ada nggak yang hobinya nyanyi? Boleh nggak kalau sebelum mulai ada yang saya minta ada yang bisa nyanyi, menyumbangkan suaranya? Siapa nih? Akang yang Nuti Bandung biasa nyanyi itu tadi? Siapa? Oke, nggak apa-apa, Bu Niken, kita lewat aja ya. Jadi saya konfirmasi lagi, oh ini mohon maaf, ternyata Rizky yang double ya. Jadi inilah peserta Latsar angkatan 3, Latsar 3, gelombang 3, kelompok 1. Jadi semuanya ada 10 orang. Luar biasa. Semua calon peneliti atau sudah peneliti, pendidikannya ya rata-rata semua S3 ya. Baik. Selanjutnya, jadi teman-teman semua kan sudah masuk agenda 3 nih dengan pembelajaran e-learning MOOC berapa 10 hari ya teman-teman semua sudah membaca semua modul. Agenda 3 itu ada berapa modul? Ada 3 modul ya. Ada manajemen ASN, kemudian ada pelayanan publik, dan ada whole of government. Semua sudah dibaca ya? Sudah di luar kepala ya teman-teman semua? Nah, ketawa nih. Siapa yang ketawa nih? Ya? Oke. Nah, sekarang kita ini saja diskusi ya. Sesudah mengikuti MOOC, mengikuti pembelajaran agenda 1, agenda 2, saya ingin semuanya menyampaikan usul ya supaya kita dalam pembelajaran itu agak beda ya, lebih kondusif. Nah, saya
minta bantuan Bu Niken nih untuk menyampaikan, teman-teman itu bisa menyampaikan usulan. Kita maunya skema format pembelajarannya seperti apa? Bu Niken, saya minta bantuannya. Ya. Baik Bu, izin share ya Bu ya. Oh, saya stop dulu ya. Oh, boleh. Ya, oke. Teman-teman sudah terlihat ya? Sudah. Sudah. Untuk linknya, oh iya sebentar, linknya saya share di ini ya. Sebentar. Saya stop dulu. Ya, sudah bergabung ya teman-teman, mohon dapat bergabung di Jamrut Katulistiwa. Ini Jamrut Bogor, bukan Jamrut Katulistiwa. Nah di sini teman-teman mohon partisipasinya terkait metode pembelajaran apa yang menurut teman-teman agar teman-teman untuk lebih kondusif dalam pembelajaran agenda 3 Latsar ini, usulannya seperti apa. Nah untuk cara pengisiannya, teman-teman bisa mengklik sebelah kiri ada sticky note, ini bisa berwarna-warni. Ya, ini sudah ada yang mulai. Silakan tulis nama kayak ini Niken. Saran saya pembelajaran lebih interaktif dengan diskusi dua arah atau lainnya. Silakan teman-teman. Nah, ini warna-warni aja. Teman-teman bisa warna-warni, sticky note-nya bisa berwarna-warni biar hidup lebih berwarna. Seperti bunga warna-warni di taman. Oke, demikian teman-teman. Silakan dilanjutkan. Mohon bergabung dan diisi. Terima kasih. Udah 9 ya, kurang 1 orang lagi. Siapa ini ya? Ini menurut, mohon ditulis namanya, teman-teman. Ini dari siapa ya? Nah, tadi salah satu contoh gitu, mungkin teman-teman mau ada sedikit studi kasus atau mau yang ada game interaktif atau mana atau apapun itu, silakan teman-teman isi di media Jamrut ini. Wah, ada sukses story. Jadi ada mungkin warnanya. Ya, sudah berapa nih? Sudah 3. Kurang 1 lagi ya.
Kurang satu orang lagi ya. Ada Angga, Adam, Adit, Tiwi, Rizky. Rizky ya? Mbak Rizky ya? Mbak Rizky atau? Orang Mbak Rizky ya? Kayaknya kurang Mbak Rizky ya? Atau apa sih 5 sih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kurang siapa ya? Mbak Rizky atau siapa nih ya? Mbak Rizky katanya hang, Bu. Oh, nggak hang? Laptopnya ya? Oke, baiklah kalau gitu. Kita, Bu Mei, sepertinya Mbak Rizky ya? Nah, laptopnya hang, jadi kita ituin aja ya Bu Mei ya. Ya, silakan Bu Sudah Niken. cukup. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Izin membacakan ya Bu Mei dan teman-teman Ya, semuanya. silakan. Ini pendapat dari Mbak Nuraini Rahman. Setuju dengan adanya diskusi interaktif, 2 arah diskusi, kasus real dengan dunia penelitian ASN, permasalahan lesson learn, solusi dan arah ke depan. Interaktif, studi kasus, diskusi berbagai arah. Oh, diskusi berbagai arah dari mana? 2 arah mungkin maksudnya. Terus menurut Adam, usul dengan interaktif diskusi dan tanya jawab biar tidak satu arah, karena kami juga ingin berpendapat supaya tidak ngantuk Bu Mei. Oh, supaya tidak ngantuk, betul sekali sih Bu Mei. Bisa dengan sedikit itu ya Bu Mei ya, serunya nyanyi bersama atau tadi virtual makan bersama bisa gitu. Olahraga bersama juga bisa ya, diselingi ya. Dengan sedikit ice ya. breaking mungkin ya Bu Mei ya. Yuk. Menurut Angga, diskusi interaktif dengan materi pembelajaran studi kasus supaya lebih terbayang materinya. Menurut Adit, pembelajaran dikombinasikan, penyampaian materi dan diskusi interaktif 2 arah. Setuju dengan teman-teman yang lain, bisa ditambah studi kasus terkait materi. Nah, sudah pembelajaran berupa studi kasus, sedangkan menurut Tiwi lebih banyak diberikan contoh tentang sukses story untuk kinerja ASN, pertahankan sisi interaktif. Menurut Putri diberikan studi kasus dari materi yang diberikan dan tanya jawab. Dan menurut Zain diskusi dari contoh kasus. Nah, teman-teman, kalau untuk terkait pengalaman, terkait studi kasus atau arahan dari terkait materi, Pak Bu Mei dan Pak Pontas, dia sudah memiliki banyak pengalaman dan segudang kisah dalam perjalanan selama di LIPI ya Bu Mei dan Pak Pontas. Nanti Ya, mungkin insya Allah. bisa berbagi. Ya. Demikian Bu Mei dan teman-teman, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Niken. Sudah ya, saya share screen lagi ya. Jadi Bu Niken sudah menyampaikan kita nanti skemanya ada diskusi, dialog interaktif dari berbagai arah, tidak hanya 2 arah begitu. Ada studi kasus dan lain sebagainya. Kami akan penuhi, akan ikuti ya semaksimal kami bisa. Baik, kita lanjutkan. Saya share screen kembali. Ya. Sudah ya? Sudah terlihat tadi? Oke, baik ya. Usulnya sudah disampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini ya. Kita sudah masuk agenda 2. Ini saya ingin kita interaktif dulu ya. Overview dulu ya apa yang kita pelajari begitu dari materi sebelumnya dari agenda 2. Nih, apa yang dimaksud dengan internalisasi nilai-nilai aneka? Saya minta bantuan, saya ini aja ya. Ada yang mau spontan? Silahkan. Internalisasi nilai-nilai aneka, itu apa? Kang Adit. Ya, Bu. Iya, Kang Adit. Udah belajar, udah kan agenda 2 ya? Sudah, Bu. Ya, silakan. Ya. Simple aja, nggak apa-apa. Ya. Kita overview aja, ya. Baik. Kalau menurut saya internalisasi nilai-nilai aneka itu bagaimana
bisa mewujudkan nilai-nilai aneka, 5 nilai tersebut, terutama dalam hal mengerjakan tugas kita sebagai ASN atau PNS gitu ya, atau mungkin secara khusus berkaitan dengan tugas saya sebagai seorang peneliti. Kurang lebih seperti itu Bu singkatnya kalau dari saya. Ya, ada yang ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Adit? Siapa? Kang Adit? Ada yang ingin menambahkan? Nilai-nilai aneka, internalisasi. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan internalisasi? Betul tadi Kang Adit ya menyampaikan nilai-nilai apa? Aneka, akuntabilitas, nasionalisme dan lain sebagainya di dalam kehidupan sehari-hari khususnya sebagai PNS. Apa kata kuncinya internalisasi itu apa? Menjiwai, Bu. Menjiwai. Siapa ini tadi? Rizky, Bu. Rizky, menjiwai. Betul, menjiwai. Betul, menjiwai ya. Ada lagi yang lain satu kata untuk internalisasi? Mengimplementasikan. Mengimplementasikan, betul ya tadi. Nah, satu kata itu bisa juga internalisasi itu, kalau kata Pak Pontas nih sebagai pengampu, beliau mengatakan mendarah daging. Jadi udah di atas mengimplementasikan, sudah mungkin membudayakan, mendarah dagingkan nilai-nilai aneka ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya ingin ada yang menyampaikan, pasti ya selalu update ya, isu aktual apakah yang saat ini sedang ngetren? Boleh apa aja? COVID, Bu. Silakan, siapa nih? Rizky, COVID, Bu. Isu COVID ya, betul ya, betul. COVID kita sudah hampir memasuki tahun kedua, mungkin sudah mau 2 tahun ya. Betul-betul isu COVID ini sebetulnya dari kebijakan pemerintah itu sudah berbagai upaya ya. Semua sudah divaksin ya? Sudah, Bu. Sudah, oke ya. Jadi itu salah satu kita harus support apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi ini ya. Mungkin kalau dari peneliti kira-kira bagaimana nih dalam hal isu COVID ini? Silakan, ada yang ingin kira-kira apa ya usulan untuk berkontribusi begitu bagi khususnya sih Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI begitu. Silakan. Siapa? Tiwi. Iya, Bu. Kira-kira gimana nih sebagai calon peneliti, sebagai ASN khususnya ASN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terkait dengan isu COVID ini? Jadi kalau isu COVID mungkin saya lebih mengimplementasinya ke pekerjaan sehari-hari ya Bu ya. Ya. Jadi sebenarnya dengan adanya COVID ini, terutama mungkin di Indonesia, ini adalah langkah awal bagaimana kita sebagai peneliti itu bisa bekerja secara fleksibel, kemudian dan semoga work from home gitu kan, yang peneliti yang terutama yang tidak harus ke lab gitu, kita punya kebebasan dalam hal ruang gerak gitu. Jadi tidak harus bekerja itu tidak harus berada di kantor gitu. Ya. Seperti halnya peneliti yang ada di luar negeri juga kita tidak harus datang ke lab setiap hari gitu kan. Ya. Asalkan kita outputnya jelas, apa sasarannya jelas, kita bisa bekerja dimanapun tanpa dibatasi ruang gerak. Jadi semoga bisa lanjut terus, nggak hanya di COVID saja. Ya. Jadi bisa dikatakan ini salah satu hikmah ya. Ya, bisa dikatakan juga hikmah pandemi ini. Kemudian kita juga dikondisikan karena era digitalisasi juga ya. Jadi kita termasuk Latsar ini ya. Jadi Latsar ini adalah
pertama kalinya Latsar yang dalam bentuk skema e-learning, kemudian lebih banyak belajar mandirinya begitu. Biasanya kita lebih di lapangan klasikal begitu ya. Nah, jadi itu memang tidak selalu kalau kita bukan orang laboratorium yang memang meneliti misalnya vaksin dan lain sebagainya, ya kita bisa juga berkontribusi ya dalam menghadapi pandemi ini. Baik, bagus Tiwi. Selanjutnya satu lagi nih. Saya ingin salah satu sikap atau contoh sikap nasionalisme yang simpel aja dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan. Siapa? Spontan aja. Tadi siapa nih yang hobinya makan tuh ya? Saya, yang Bu. hobinya makan siapa tuh? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, kira-kira apa ya sikap nasionalisme kita yang simpel saja? Oke, yang simpel bagi saya cinta tanah air dengan mengenakan pakaian batik ya dalam 1 minggu sekali misalnya sebagai salah satu bentuk cinta akan budaya dan cinta akan Indonesia. Iya, baik ya betul ya. Pakai batik sebetulnya kita kalau ASN sudah ada semacam instruksi ya. Kita menggunakan batik itu khususnya setiap hari Jumat ya khususnya. Tetapi bahkan kadang ada yang seperti saya kadang-kadang hari-hari sudah batik juga ya. Baik, yang lainnya satu lagi contoh sikap nasionalisme. Nasionalisme dikaitkan dengan wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, keanekaragaman, begitu kira-kira apa ya? Membeli produk dalam negeri, Bu. Iya, oh ya. Siapa nih? Rahma. Rahma ya, ya betul. Membeli produk dalam negeri itu sebagai salah satu sikap dari nasionalisme. Tapi kalau kita, oke, yang lainnya silahkan. Siapa nih? Tadi saya dengar cowok nih. Siapa? Silahkan. Sikap nasionalisme lainnya. Baik, jadi mengenal lagu-lagu daerah, sikap ini enggak? Sikap Betul. nasionalisme enggak? Betul, Bu. Satu dari saya, Bu, mungkin. Oh, silakan. Siapa nih? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Bu. Adam. Ya, baik ya. Cinta, sikap nasionalisme menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dimanapun ya, begitu ya. Khususnya kalau kita sedang di luar negeri, memperkenalkan mungkin ya kalau sedang di luar negeri. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan dulu ya. Jadi kita, skema kita tadi skema pembelajaran ini sinkronus, asinkronus. Nah, kita juga nantinya mengimplementasi, mendarah dagingkan itu melalui berbagai penugasan ya. Nantinya ada penugasan-penugasan yang harus dikerjakan baik individu, kelompok kecil maupun kelompok besar ya. Jadi itu nanti ada kaitannya dengan agenda 3. Baik, sebelum masuk ke materinya, ini penugasan pertama teman-teman semua ya. Penugasannya tuh bisa dikatakan antara penugasan yang sangat simple. Jadi kepada teman-teman semua, saya ingin semuanya nih tersenyum dulu seperti cah lontong. Gimana? Ada yang tahu? Kenal kan semua cah lontong? Kenal, Bu. Kenal. Ayo senyum. Senyum semuanya. Itu jadi bukan mulailah makanan dengan kan, Bu? senyum. Ya? Itu bukan makanan kan, Bu? Lontong sayur. Cak lemper itu, cak lemper. Senyum. Kalau cah lontong kalau senyum biasanya gimana menurut teman-teman? Ada yang tahu kan?
Satu siapa? Kang Adit gimana? Oke ya, kita sama-sama nih. Saya kasih contoh satu ya, gaya. Nah, ayo kita praktekkan sama-sama. Yuk, Bu Niken mau ambil foto nanti aja ya. Ya, jadi nanti kita jadikan setiap akan memulai itu dengan senyum. Intinya saya bukan beriklan ya. Ya, sudah semuanya. Coba saya lihat. Oke, sudah ya? Baik. Sudah. Oke, kita masuk ya. Selanjutnya saya akan masuk kepada materi dari agenda 3 ya. Jadi agenda 3 itu kita dalam posisi ASN dalam NKRI ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi dari ASN ini adalah ada 3 ya. Ada 3 sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Jadi di dalam kedudukan dan peran ASN ini ada 3. Ya, ada 3, ada manajemen ASN, kemudian ada kebijakan publik, dan yang ketiga adalah whole of government. Ya, baik. Selanjutnya, ya, di dalam manajemen ASN. Teman-teman semua melalui MOC sudah mempelajari ya bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN. Kemudian sudah mempelajari konsep sistem merit dan pengelolaan ASN. Dan yang juga penting adalah bagaimana mekanisme pengelolaan ASN. Untuk pelayanan publik, juga di dalam modul itu sudah ada materi tentang kita mempelajari tentang konsep dan prinsip pelayanan publik. Kemudian bagaimana mindset, bagaimana pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan bagaimana praktik etiket pelayanan publik. Kemudian sentra ya dari agenda 3 ini adalah whole of government. Jadi whole of government ini di situ ada tentang konsep dari whole of government, kemudian bagaimana penerapan whole of government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi ya. Sudah di dalam modulnya, di dalam video-video teman-teman sudah mempelajari. Kemudian bagaimana best practices penerapan whole of government ini di berbagai negara ya. Di berbagai negara biasanya kan negara maju ya. Yang kita ini ada Amerika, ada Inggris, kemudian bagaimana di Australia, tapi bagaimana juga dengan negara-negara sesama ada tetangga, Malaysia begitu, dan lain sebagainya. Dan tentu saja di bagian keempatnya itu bagaimana implementasi whole of government dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Ya, jadi teman-teman inilah kurikulum dari agenda 3 kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dirancang dengan memberikan penekanan kepada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintah. Ya, jadi kurikulumnya itu dirancang untuk memberi penekanan agar teman-teman
ASN mampu berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintah. Kemudian indikator atau hasil pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, mampu mengaktualisasikan konsep penerapan BOG dan best practice penerapan whole of government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Kemudian hasil belajar yang kedua yang ingin dicapai dari kurikulum agenda 3 ini adalah mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN, yaitu ada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, hasil belajar yang ingin dicapai adalah mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder yang dilayaninya. Baik, nah untuk lebih mendalami agenda 3, tadi teman-teman ya mungkin sudah membaca modul, sudah mendapatkan ceramah dari berbagai pakar, ahli. Kita coba lihat melalui kasus ya, agenda 3. Simak contoh kasus berikut, di mana ada proses dwelling time. Dwelling time ini waktu tunggu di pelabuhan ya, yang di masa lalu mungkin saat ini masih terjadi, memakan waktu cukup lama. Nah, diduga hal ini disebabkan lamanya ini adalah kurang koordinasinya dan proses kerja yang lamban antara 18 kementerian atau lembaga dalam tahap pre-custom clearance. Jadi apa pre-custom clearance? Nanti kita lihat ya videonya. Nanti akan ada tayangan video. Kemudian, nah teman-teman tadi juga kalau tidak salah di dalam ceramah itu, kalau teman-teman semua berpikir tentang birokrasi, ya itu apakah sudah sangat simple, efektif begitu? Atau, nah ini diduga dalam prakteknya rantai birokrasi di kita ini masih berbelit, ya. Kemudian ini dalam kasus dwelling time, banyaknya importir yang mengurus perizinan setelah barangnya datang di pelabuhan. Ya, nanti kita lihat videonya. Kemudian ini ternyata nih ada juga problematika perbedaan jam kerja antara pelabuhan yang beroperasi 7 hari seminggu. Ini beroperasinya itu 24 jam dalam 7 hari seminggu. Nah, ini tentunya berbeda ya dengan jam kerja yang pada umumnya ya, bukan pada umumnya, yang menurut Undang-Undang ASN dalam 1 minggu kita itu 37,5 jam. Nah, 1 harinya ada yang 8 jam, ada yang 7,5 jam. Baik, selanjutnya juga ada kondisi di mana fasilitas pelabuhan yang kurang memadai. Baik, kita simak video berikut dan nanti kepada saudara-saudara diminta untuk menyampaikan komentar. Pemirsa, polemik seputar lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok terus berlanjut karena para pemangku kepentingan di pelabuhan itu tidak mau disalahkan oleh Presiden. Momok yang menghambat proses bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok satu persatu terbongkar. Momok itu tersingkap setelah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam urusan lalu lintas barang di pelabuhan saling melempar kesalahan. Akan
Kali ini, giliran Ditjen Bea Cukai yang angkat bicara. Menurut PLT Dirjen Bea Cukai, Supraptono, porsi bea cukai terkait dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang masih mencapai 5,5 hari sebenarnya sangat kecil, yakni hanya 11% atau 0,6 hari pada tahap customs clearance. Sedangkan porsi terbesar yakni 65% atau sekitar 3,6 hari pada tahap pre-customs clearance di bawah Kementerian Perdagangan, dan pada tahap post-customs clearance di bawah Pelindo 2 dengan porsi 24% atau selama 1,3 hari. Menurut Supraptono, salah satu penyebab lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah fasilitas penitipan barang yang disediakan Pelindo 2 dengan tarif sangat murah. Ada beberapa atau banyak importir yang tidak mempunyai gudang, sehingga walaupun ditetapkan berapa aja, kalau dia nggak punya gudang ya tentunya akan tetap dia barangnya di situ dan dibayar. Dan banyak juga dari beberapa importir produsen yang tidak menerapkan buffer stock. Jadi dia tidak akan menimbun barangnya di luar sesuai kebutuhannya. Selain menyasar Pelindo, Dirjen Bea Cukai juga menyentil importir dan Kementerian Perdagangan yang menangani perizinan impor. Menurut Supraptono, banyak importir yang baru mengurus izin setelah barangnya sampai di pelabuhan. Ya tentunya ke dwelling time itu. Mereka ada yang biasanya barangnya nyampe di pelabuhan baru ngurus perizinan. Kita mendorong supaya untuk segera diterapkannya. Dan kemarin Pak Menteri Perdagangan akan menertibkan yang importir dan importir dengan perilaku yang begitu itu. Jadi berapa besar itu Pak dampaknya dari perilaku pengecekan INSP? Ya tentunya berapa tuh, hitung-hitungannya 65% itu teman-teman udah ngitung itu, ada hitung-hitungannya. Berdasarkan data di Ditjen Bea dan Cukai, total kontainer yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok hingga 17 Juni 2015 mencapai 1,15 juta kontainer. Sebanyak 79% atau 911,8 ribu merupakan jalur mita atau jalur hijau dan memerlukan waktu penanganan 10 menit. Sedangkan 15% atau 173,1 ribu merupakan jalur kuning yang memerlukan waktu 2,79 hari, dan 6% sisanya merupakan jalur merah yang membutuhkan waktu hingga 5,29 hari. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Baik, sudah menyimak ya? Teman-teman semua sudah menyimak videonya? Oh, saya ulang. Jadi silakan, saya ingin teman-teman berkomentar ya. Kita dialog interaktif ya. Tadi sudah lihat ya dari video tadi apa? Menurut pendapat teman-teman semuanya. Silakan nih dari siapa dulu? Absen Mas Angga. Mas Angga udah lihat tadi, menyimak videonya Mas Angga? Mas Angga menyimak ya videonya, apa kira-kira? Ini memang kejadian kurang lebih 4-5 tahun yang lalu, ya? Ya. Saya juga baru tahu ada istilah dwelling time ini, Bu. Cuma tahunya masa tunggu aja gitu kan. Tapi istilahnya saya baru tahu. Ternyata kadang itu yang menghambat dari proses pengiriman, apalagi khususnya ekspor impor gitu. Jadi di sini saya menyimaknya adalah sifat lempar tanggung jawab gitu. Jadi ini bukan salah saya, ini salah dia, ini salah saya, bukan salah saya, salah dia gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya komentari. Jadi di sini masih belum ada pihak yang beneran memberikan solusi. Jadi lebih cenderung nggak mau disalahkan gitu. Gitu aja sih. Jadi itu ya, kalau menurut Mas Angga tuh tadi ada berapa kementerian ya dan lembaga. Jadi cenderungnya ya saya orang porsinya sedikit ya, yang besar nih gitu ya. Tapi kalau menurut teori whole of government
Mestinya nggak gitu ya. Terintegrasi, semua fokus pada tujuan utama. Oke, yang lainnya. Yang lainnya. Mas Yuda. Gimana Mas Yuda? Tuh lihat. Dikaitkan dengan agenda 3. Ya. Iya, Bu. Terima kasih. Saya agak tertarik juga ya kasus dwelling time. Tapi di bagian terakhir video itu ada angka yang menunjukkan bahwa ini kalau saya tidak salah tangkap, Bu, mayoritas itu sebenarnya dwelling time-nya cukup cepat sebenarnya, Bu ya. Oke, ya. 80% itu hanya 10 menit gitu. Yang jadi masalah itu yang 6% yang sampai 5 hari. Ya. Jadi kalau memang kita mau fokus ke yang 6%, menurut saya ya memang harus dibikin satgas khusus mungkin, Bu ya, untuk menangani yang 6% ini gitu. Apakah yang 6% ini menjadi kendala untuk yang 80% yang hanya 10 menit itu, ya saya kurang tahu juga. Yeah. Sebab kalau memang kita mau fokus ke 6%, saya rasa dibuat satgas untuk membreakdown permasalahannya, saya rasa itu harusnya bisa terselesaikan gitu. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, Mas Yudawa, hitung-hitungan nih ya, Mas Yuda ya. Oh, jadi tuh porsinya kan tadi kata Ditjen Bea Cukai itu dia porsinya cuma sekian persen ya. Dan kalau saya tidak salah memahami angka itu, Bu. Ya. Nanti kita tapi esensinya itu memang ada masih ya kalau ukuran untuk dwelling time secara terintegrasi begitu ya. Masih dipandang lambat ya, dan itu saya sendiri memang mengalami ya kalau kita kirim kargo gitu ya dan lain sebagainya ya, itu kita ternyata masih memerlukan waktu yang cukup lama. Yang lainnya, Putri, mungkin Putri. Putri menyimak ya tadi videonya. Iya, saya menyimak, Bu. Ya. Kalau tanggapan saya pribadi sih, sebenarnya dari respon Angga sama Mas Yuda, saya sependapat terkait dwelling time ini, apalagi ketika seorang pemimpin bea cukai menyampaikan di media, dia tidak bisa asal saling lempar gitu. Seorang pemimpin ketika dia sudah dia harus kerja loyal, Bu. Ketika ada kekurangan di bagian dwelling time itu, dia harus turun tangan, sidak, dan sosialisasi, cari dia harus loyalitas dan cari solusi bagaimana yang masa tunggunya lama, yang semestinya bisa cepat, bisa diproses dengan cepat, kenapa harus dibuat lama gitu. Jadi lebih membutuhkan solusi, bukan hanya ngomong aja. Dan kalau dia sebagai pemimpin, dia punya power untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Menurut saya seperti itu, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Putri. Jadi memang saling, apalagi level pimpinan, ya, level pimpinan menyampaikan apa yang menjadi ini kan salah satu produk dari pelayanan publik pemerintah, ya. Jadi kita sebagai ASN, pejabat tinggi apalagi, jadi harus terlihat bahwa sebuah sistem kita itu ada koordinasi, sebuah sistem yang diintegrasikan yang tadi melibatkan 18 kementerian dan lembaga, begitu ada Kementerian Perdagangan yang katanya porsinya itu paling banyak ya, Kementerian Perdagangan itu ya. Tetapi esensinya tidak harusnya dilakukan koordinasi internal ya. Ada yang perspektif lain nggak? Coba saya nih. Boleh tambah dikit, Bu? Ya, boleh. Ya. Kalau menurut saya melihatnya dari yang kurang koordinasi tadi, bahwanya di sini semuanya bekerja pada work of the job-nya. Jadi sesuai dengan porsinya. Dan kekurangan di sini adalah tidak ada leading sektornya, Bu. Jadi harus ada satu pemimpin dari kementerian tersebut, misalkan Kementerian Perdagangan, itu yang harus menjadi leading sektornya. Nah, nanti dia yang akan membagi porsi ini. Dan apapun yang terjadi,
keputusan dan kebijakan harus diambil oleh si leading sektor itu, termasuk misalkan nanti di Kementerian Perdagangan. Jadi semua, misalkan ada kasus dwelling time ini, harus kebijakan itu harus dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi semuanya itu akan menurut gitu, Bu. Menurut saya di situ. Jadi kurangnya di situ adalah kurangnya pemimpin sektornya itu atau leading sektornya. Terima kasih. Iya. Siapa nih? Tadi tuh panggilannya tuh Awaludin. Adam. Adam ya, panggilannya Mas Adam. Ini nggak ada leading sektor nih. Memang kita tuh nggak ada pimpinan ya yang mengarahkan begitu. Seharusnya memang karena porsi Kementerian Perdagangan itu 60 kurang lebih ya, 65% begitu yang menjadi leading sektor ya. Baik, dari kasus ini juga sebetulnya bisa juga ya gimana kinerja dari ASN ya, kinerja dari ASN yang karena ini mungkin tadi waktu kerjanya di pelabuhan itu 24 jam, 7 hari nonstop begitu, mungkin ada manajemen pengaturan waktu ASN. Yang lainnya silahkan sebelum dilanjut. Pak Pontas, ada yang ingin disampaikan Pak Pontas? Terakhir aja Ibu. Oh terakhir, baik, Ya, baik. Iya, baik. Yang lainnya satu lagi. Oke, kalau tidak ada, oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Ya. Baik. Ya, jadi dari kasus dwelling time ini, sebetulnya tidak hanya kasus dwelling time ya. Jadi banyak sampai kasus dwelling time itu, Bapak dan Ibu semua, sebetulnya di situ juga ada potensi ya, ada potensi dan dulu direkturnya itu, Direktur Pelindo sudah kena kasus korupsi ya di situ ya. Baik, jadi image terhadap pelayanan publik sampai dengan saat ini memang sudah ada upaya berbagai perbaikan, berbagai sistem perbaikan, tetapi masih ada kondisi-kondisi di mana pelayanan publik itu oleh ASN masih terkesan ini ya, jadi masih terkesan rumit, sulit, dipersulit begitu ya. Baik, selanjutnya jadi prinsip dari pelayanan publik ini adalah yang pertama, dia harus partisipatif, kemudian transparan, responsif, ya, kemudian tidak diskriminatif siapapun yang datang kepada kita, dan yang kelima yang juga penting adalah pelayanan publik ini mudah dan murah. Ya, bagi masyarakat itu. Kemudian efektif dan efisien dari segi waktu, dari segi harga, kemudian juga aksesibel, dia bisa dengan mudah diakses, dan akuntabel serta berkeadilan. Ya, jadi ini prinsip-prinsip dari pelayanan publik. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa permasalahan dari pelayanan publik di Indonesia ya? Saat ini beberapa tahun yang lalu khususnya itu biaya masih mahal, ya. Kemudian prosedurnya sulit dipenuhi, berbelit-belit, ya. Kemudian pemberi layanan tidak ramah, diskriminatif, tidak ada kepastian kualitas dalam penyelesaian waktu, tidak transparan, tidak responsif terhadap kebutuhan warga negara, dan ada juga ditandai praktek-praktek KKN. Nah, dengan permasalahan seperti ini, teman-teman ada nggak yang punya pengalaman? Atau berpendapat
Enggak Bu, sekarang sih ini udah mudah kok, kita bikin apa, misalnya bikin SIM tanpa biaya, udah cepat, bikin KTP. Silahkan, satu aja atau dua orang yang punya pendapat. Karena Boleh ini, Bu, ya silahkan. saya izin. Iya. Dari pengalaman saya sih untuk saat ini ya, untuk tahap kepengurusan KTP, alhamdulillah lancar, tidak ada pungli. Namun ketika ada kendala, misalkan contohnya saya daftar CPNS kemarin, itu terkendala dengan NIP saya yang bermasalah karena saya pindah pindah kota kan dari Palembang ke Cikarang, Jawa Barat. Nah, ketika ini terjadi, ketika saya mendatangi Capil untuk menanyakan apakah NIP saya ini statusnya aktif atau tidak gitu, saling lempar. Nah, di Capilnya menurut saya harus perlu ada perbaikan. Dari segi fasilitas juga tidak layak tempatnya. Dari segi penanganan ya itu tadi saling lempar. Jadi saya hanya nunggu aja kalau aktif bisa daftar, kalau tidak aktif saya nggak bisa daftar gitu, Bu. Ya, baik. Ada teman lain yang punya pengalaman lain? Silakan. Yang punya pengalaman lain, ya. Mungkin yang lebih menyenangkan begitu. Silakan. Oke, saya share aja. Muhammad ya. Oke, Ya. silakan. Kebetulan saya kemarin ngurus akte kelahiran anak. Ya. Waktu anak pertama masih manual kan, masih Ya. ke Dukcapil urusnya masih manual. Terus anak kedua kena COVID. Terus kan sudah sistem online pada saat itu. Betul. Ya. Akhirnya sangat gampang, murah, pokoknya easy lah Bu. Kita tinggal upload dokumen dan dokumen pun nggak dipertanyakan, jadi kita nggak bolak-balik lagi. Tinggal upload, kemudian tunggu, ambil gitu kan, cepat sekali. Terus setelah mau masukin namanya ke kartu keluarga, ternyata online-nya sudah nggak bisa. Gitu. Jadinya balik lagi ke sistem manual dan itu memang sangat membutuhkan waktu. Mungkin kalau saya sih mungkin dari ke-8 hal ini mungkin tidak nampak ya, tidak terlalu nampak karena sudah cukup manual pun cukup teratur, tapi saya lebih setuju kalau sistemnya lebih dipermudah aja, jadi lebih mempermudah. Jadi tidak, karena kan untuk pelayanan publik itu kan orangnya banyak, jadi satu hari itu bisa terlayani banyak tanpa harus repot gitu aja. Ya, ya. Baik, terima kasih share-nya. Jadi pengalaman tadi siapa Putri ya, sama Muhammad ya, untuk KTP. Sebetulnya udah mudah ya, kita udah elektronik dari tahun berapa, tetapi problematikanya itu ternyata masih ada. Ketika ada, mungkin di sini apa, tidak responsif, belum merespon begitu ya terhadap kebutuhan yang seperti kasusnya Putri begitu ya, itu ya. Tetapi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Muhammad. Ketika mengurus akte kelahiran, ternyata sudah sangat mudah tanpa biaya begitu ya. Jadi saya sampai di sini sementara kita berpendapat bahwa kalau pelayanan publik itu terlepas masih ada problematika, tetapi sekarang tuh sudah dibuat apalagi dengan teknologi informasi ya tentu lebih transparan. Tadi biaya juga kalau bisa tanpa biaya begitu. Walaupun katanya kalau kita pergi mengurus SIM atau STNK di situ kasat mata ya, walaupun kita diminta untuk mengikuti prosedur, masih terlihat ya ada di situ ya proses-proses ya yang di situ ada apalah kayak semacam broker atau jasa ya. Calo Bu, calo. Nah calo ya istilahnya. Ya masih lah ya, seperti saya masih mengalami seperti itu. Kemudian untuk KTP ya, kebetulan nih teman-teman, saya juga punya pengalaman ketika ngurus kartu keluarga. Di kelurahan itu memang ada dokumen-dokumen yang diminta, sampai akhirnya tuh anakku bilang, aduh repot ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi gitu tuh Mas Ajib ya. Mungkin Mas Ajib punya pengalaman. Iya Bu, ini saya baru aja minggu kemarin sih Bu. Iya ya. Jadi saya kan KTP saya hilang nih. Saya KTP saya masih KTP Provinsi DKI Jakarta.
Jadi waktu itu saya mencari informasi gimana sih kalau saya ingin mencetak KTP elektronik lagi yang baru gitu kan. Jadi saya buka di websitenya ada namanya Alpukat gitu kan. Nah di situ kita masukin nick kita karena itu kan untuk warga Jakarta Bu ya si websitenya. Dari situ kita nanti disuruh pilih mau mencetak baru, mencetak karena hilang, itu persyaratannya kan berbeda. Waktu itu karena saya hilang, jadi saya syaratnya tuh salah satunya harus ada surat keterangan hilang dari kepolisian kan ya Bu. Nah itu waktu itu ya dari kepolisian. Jadi saya waktu itu belum melampirkan surat itu. Jadi hanya baru melampirkan KK dan juga KTP, skanan KTP saya gitu kan. Nah itu langsung direspon sama petugasnya, adminnya. Dia WA saya. Saya padahal tidak istilahnya tidak expect sampai menghubungi langsung gitu kan. Pak, tolong Pak, ada surat kehilangannya nggak Pak? Kalau bisa langsung di upload biar bisa segera kami proses gitu kan. Terus saya bilang, wah saya baru besok mau ke kantor polisinya. Oh kalau gitu di drop aja dulu. Soalnya kayaknya mereka juga punya standar pelayanan gitu kan, standar waktu pelayanannya. Jadi kalau ada permintaan tapi nggak disegerakan atau ada kendala, nah itu biasa dihubungi dulu. Nanti ini kita batalkan dulu ya Pak. Nanti besok Bapak bikin lagi. Oke, saya batalin. Besoknya saya ke kantor polisi, saya upload semua dokumennya lengkap. Nggak sampai sehari Bu. Jadi hari Jumatnya saya bikin hari Kamis itu permintaannya. Hari Jumat sudah bilang Pak, ini KTP bisa diambil gitu kan. Mungkin bisa diambil hari Senin gitu kan. Ya udah saya buktikan. Minggu kemarin Senin saya coba ambil di Jakarta karena waktu itu saya masih di kelurahan sekarang saya masih KTP di Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng kan. Saya ke sana. Saya juga pengen tahu nih pelayanan publik di DKI itu beneran bagus apa enggak. Saya datang 7:30 Bu. 7:30 pagi. Saya dari rumah jam 6. Dari rumah saya kan daerah Parung kan ya. Saya dari rumah saya jam 6 sampai ke Kelurahan Gondang Dia saya 7:30 dan benar Bu, ada petugasnya dan langsung memberikan KTP saya yang udah jadi tanpa babi bubu alasan dan segala macam. Terus saya kasih persyaratan hard copy-nya. Jadi kalau untuk standar pelayanan publik yang bagus mungkin saya masih berkiblat di Jakarta ya kalau saya, karena untuk proses semuanya itu cepat dan istilahnya tidak merepotkan kita karena kita tinggal datang tukar selesai gitu. Dan waktunya juga nggak lama karena ketika itu saya expect-nya mungkin 2-3 hari, 4 hari gitu kan baru jadi. Ternyata 1 hari setelah saya upload, wah udah jadi dan besokannya boleh bisa diambil gitu kan. Bahkan saya tadinya mau ngambil hari Jumat aja ya tanggal 28 saya bilang gitu kan. Oh nggak apa-apa Pak, terserah Bapak mau ngambil tanggal berapa gitu kan karena di websitenya kita juga bisa milih kapan kita mau ngambil. Ya, itu sih yang salah satu pelayanan publik yang menurut saya sih yang agak advance ya untuk di Indonesia untuk masyarakat umumnya. Paling itu sih Bu, kalau pengalaman saya. Baru minggu kemarin. Ya, terima kasih ya Pak Ajib. Ini yang paling up to date. Ternyata kalau kita dokumennya sudah lengkap ya udah melalui sistem ya. Ya, oke ya. Jadi saya kira memang terlepas dari permasalahan pelayanan publik, masih ada kekurangan di sana-sini, tetapi dari segi sistem kita sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kepuasan pelanggan, ya. Karena kepuasan pelanggan tuh masyarakat dalam hal ini yang dilayani itu kan maunya, kalau masyarakat tuh yang dilayani maunya gimana coba? Kita dalam hal pelayanan publik. Siapa? Satu kata aja mudah. Kita sebagai masyarakat inginnya apa? Sebuah pelayanan publik itu mudah dan cepat. Siapa ini tadi? Rahma Bu. Putri. Oh Rahma, oke Rahma. Benar ya. Itu banget, ibu-ibu banget ya. Murah, cepat, bagus ya. Ya ibu-ibu kan ya. Tapi enggak kita ya. Intinya masyarakat itu kan maunya itu pelayanan tuh harus cepat, murah, ya. Oke, jadi baik, prinsip dari pelayanan prima itu responsif terhadap pelanggan, ya, memahami apa maunya pelanggan. Maunya pelanggan tadi murah dan cepat, misalnya contohnya. Kemudian yaitu harus membangun visi dan misi
tadi kalau dari kasus dwelling time ya, visi misinya itu kan walaupun ada 18 kelembagaan terintegrasi, tujuan utamanya tetap pelayanan publik itu harus secepat mungkin dan semudah mungkin. Itu. Oke, kemudian tadi ada juga yang menyinggung ya, harus ada standar, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Standarnya dwelling time itu dari mulai masuk, sebagaimana mungkin teman-teman ada yang ingat, Bapak Presiden Pak Jokowi itu meminta dwelling time paling lama sekian hari. Dari mulai yang tadinya 5 hari, 3 hari, bahkan kalau mungkin kurang dari 3 hari. Kemudian yang juga faktor penting adalah pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai ya untuk pelayanan yang baik. Untuk pelayanan yang baik, pegawai juga memerlukan pelatihan ya dalam hal pelayanan. Dan ini juga penting, memberikan apresiasi kepada pegawai yang sudah misalnya dia berkinerja dengan baik. Baik, ini selanjutnya ya saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua ada data tentang indeks efektivitas pemerintah Indonesia. Ini mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2018. Ini sumbernya dari Bank Dunia tahun 2019. Ini untuk indeks keefektifan pemerintah ya, Government Effectiveness Index. Ini kalau ada di minus 2.5 ini lemah. Kemudian sebaliknya ya, kalau di positif ini kuat. Nah, kalau kita lihat trennya, bagaimana nih dari tahun 2010 ya, sebetulnya dia ada tren ya, penurunan, peningkatan, penurunan lagi. Kemudian dari 2016 sampai 2018 nih trennya bagus ya. Trennya bagus ya, kalau kita lihat di 2016 ke 2017, 2018. Sudah positif, ya, sudah positif. Jadi saya ingin satu aja yang berpendapat, bagaimana melihat tren positif ini? Silakan. Siapa nih? Saya belum terlihat namanya. Siapa Mas Ajib? Kelihatan, ditunjuk aja. Gimana melihat? Atau spontan deh, teman-teman. Melihat data ini. Oke. Kita lihat lagi ya. Melihat data ini bagaimana? Sedikit mungkin ya, Bu. Silakan. Siapa nih? Siapa nih? Tukang makan, Bu. Oh, tukang makan lagi. Tukang makan tuh siapa namanya ya? Ali, Bu Punten. Oh, Ali Kung. Oke, Ali. Silakan. Iya, Bu. Kalau melihat trennya kan ini berarti tahun 2016, 17, 18 ini kan ada peningkatan dan mungkin di sini juga peran serta teknologi di akhir-akhir ini mungkin banyak digunakan oleh pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Ya, ya. Betul ya, Mas Ali. Jadi kalau kita lihat kondisi ya tadi kondisi-kondisi dari kasus, memang masalah dari satu aja pelayanan publik kan tadi masih bermasalah, tapi kemudian ada tren ya. Ada tren bahwa ada perbaikan sistem dan ada peningkatan. Tetapi untuk 018 ini masih ya, kelihatannya kita masih harus bekerja keras ya untuk lebih meningkatkan kinerja kita ya, tantangannya ya untuk menuju strong ya. Oke, nah ini
koordinasi itu menjadi trigger dari munculnya whole of government ya, dari studi kasus yang sebelumnya kita lihat. Jadi koordinasi itu suatu pengaturan, penataan beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Ya, jadi ini sekedar gambaran betapa pentingnya dari ketiga agenda manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, dan juga harus terintegrasi. Whole of government, harus ada koordinasi ya. Bagaimana pengaturan waktu, bagaimana pembagian peran, kalau ada tadi 18 kelembagaan dan kementerian yang terkait, kemudian bagaimana urutan pelaksanaan dari berbagai pihak ya. Oke. Baik, selanjutnya ini kita sudah sampai di penutup, teman-teman semua. Jadi ada beberapa penugasan. Namun sebelum itu, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin diskusi, ingin sharing, Pak Pontas sebelum membacakan tugas, mungkin ada yang ingin disampaikan, menambahkan begitu? Baik, Bu Mei. Ya. Saya mau menyampaikan sedikit buat teman-teman bahwa kasus yang diangkat oleh Bu Mei ini sangat menarik ya. Jadi dengan adanya dwelling time itu bisa kita bandingkan bahwa Indonesia bagaimana posisinya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Kalau contoh Singapura itu dwelling time-nya mereka itu hanya 2 hari, bahkan cukup 3 hari paling lama ya. Tapi di Indonesia bisa berminggu-minggu. Jadi yang mau kita lihat, dampak apa yang disebabkan adanya dwelling time tersebut. Ini salah satu contoh. Tentu akan berdampak kepada manajemen SDM-nya, akan berdampak ya kepada whole of government-nya juga akan berdampak. Tentu yang pertama yang bermasalah di sini adalah pelayanan publiknya, ya pelayanan publiknya itu adalah masih kualitasnya sangat rendah. Ini disebabkan oleh apa? Ini juga mungkin kita harus bisa perhatikan. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu ini apa yang disebabkan oleh adanya keterlambatan ini. Tentunya akan menimbulkan high cost ekonomi. Jadi harga-harga dari barang yang turun dari kapal itu adalah akan menjadi tidak terkendali, menjadi tinggi, menjadi ada semacam sesuka-suka oleh para importir yang menawarkan barang itu adalah mahal. Karena apa? Karena mereka untuk mengeluarkan barang mungkin ada biaya-biaya yang lain yang diperlukan mereka. Nah, oleh karena itu, apa solusi kita ke depan? Bagaimana supaya koordinasi antar instansi terjadi? Koordinasi inilah yang dikatakan dengan makna daripada whole of government. Adanya sinergi antar instansi ya, antara departemen Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri kalau terkait, lalu kementerian-kementerian atau dinas-dinas terkait juga harus dilibatkan di sini. Jadi memang ini salah satu contoh dengan adanya contoh yang disampaikan, kasus yang disampaikan oleh Bu Mei, sekaligus kita sudah bisa memahami apa-apa saja yang kita harus lakukan. Nah, oleh karena itu juga nanti dalam penugasan juga saudara-saudara harus juga kaitkan dengan ketiga materi yang kita sudah dapatkan ini. Saya kira itu yang dapat saya tambahkan, Bu Mei, karena waktunya juga sudah mepet-mepet sekali nih. Terima kasih, Bu Mei. Saya kembalikan pada Bu Mei. Ya. Baik, terima kasih Pak Pontas. Ya. Ya, jadi selanjutnya saya akan membacakan penugasan nanti di dalam sinkronus begitu. Penugasan yang pertama ini sifatnya individu. Jadi nama tugasnya itu Mission Impossible. Jadi nanti output adalah bentuknya essay dalam bentuk PDF. Minimal 2 halaman, maksimal 5 halaman. Ya. Dan ini
harus dimasukkan tugas ini, tugas Mission Impossible ini, paling lambat hari ini. Tidak ya, ada libur dulu ya. Jadi kita besok libur ya? Libur. Oh, hari ini betul Senin. Ini nih mohon maaf ada yang kurang. Senin tanggal 31 Mei mungkin ya ini. Sebelum pukul 12 ya, sebelum pukul 12. Batas akhir penugasan adalah mohon maaf Senin tanggal 31 Mei sebelum pukul 12.00 atau pukul 23.59 WIB paling lambat. Nah, untuk penugasan IC ini jadi diminta peserta menulis tentang Mission Impossible sesuai dengan tugasnya, dikaitkan dengan rencana aksi perubahan di satuan kerja masing-masing ya, dalam bentuk esai bebas dulu, kemudian topik dari rencana aksi perubahan itu bisa terkait dengan kebijakan, bisa pelayanan, bisa juga penelitian, birokrasi, alur komunikasi, dan lain sebagainya. Sedapat mungkin dikaitkan dengan peranan jabatan fungsional. Teman-teman semua ya, adik-adik semua, atau formasi pekerjaan teman-teman semua di satuan kerja. Nah, yang selanjutnya paling sedikit nanti esai ini berisi tentang identifikasi masalah di tempat kerja. Ya, identifikasi itu kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata di lapangan, kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan dan bagaimana ya solusi yang ditawarkan peserta dan jalan keluarnya ya. Jadi sistematika dari esai ini bebas, yang penting memenuhi unsur SMART ya. SMART itu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timely. Ini di sini dijelaskan ya, ini unsur dari SMART ya. Nah, kelengkapan unsurnya. Kemudian nanti tugas esai ini jangan lupa diberikan judul dan dikumpulkan melalui LMS Kolabjar LAN, atau bisa juga melalui email saya. Ya, bisa melalui email, nanti Bu Niken yang akan mengatur teknisnya. Baik, selanjutnya ini untuk penjelasan tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini adalah kelompok kecil. Kelompok kecil nanti kalau ada 10 bisa dibagi 3 kelompok. 3 kelompok tentunya nanti ada yang 4, ada yang 3 ya. Nah, nama tugasnya adalah Best Practice Virtual Tour. Outputnya makalah dalam bentuk PDF. Minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Kemudian ya. Batas akhir pengumpulan tugas ini hari Selasa tanggal, coba dicek lagi, hari Selasa itu tanggal, ini nanti mohon maaf ya teman-teman, tanggal-tanggalnya mungkin hari Selasa, Bu Niken nanti saya minta tolong dicek lagi ya untuk tanggal-tanggalnya. Hari Selasa tanggal 4 Mei sebelum pukul 12. Nah, tapi saya masuk ke penjelasan dulu. Untuk Best Practice Virtual Tour ini, peserta diminta melakukan kunjungan virtual ke lembaga atau organisasi yang dipilih sebagai best practice. Jadi kunjungannya virtual ya. Lembaga atau organisasi boleh berupa swasta atau pemerintah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Best practice yang dipilih boleh terkait dengan manajemen SDM atau PNS, layanan publik, penelitian,
efisiensi birokrasi, sistem tata kerja, dan lain-lainnya. Jadi best practice ini dapat dikontekskan dengan internalisasi materi agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Kemudian dipelajari juga dan ulas dalam makalah bagaimana best practice yang dipilih mampu menjadi sebuah sistem yang unggul. Dan diharapkan best practice yang dipilih, harapannya ini akan dijadikan benchmark untuk meningkatkan kinerja LIPI. Ya. Baik, ini untuk penugasan ke ada azan ya, mohon maaf. Mohon maaf, ini kalau tanggal 4 Mei, ini bukan hari Selasa ya. Tanggal 4 Mei itu hari Juni, Bu. Oh, Juni. Iya, ya. 2 Juni, Bu. 2 Juni, hari 2 Rabu. Juni. Iya, ya. Oke Hari ya, Rabu, baik. 2 Terima Juni. kasih perbaikannya ini. Ya, baik. Ini saya ngopi dari, ya, baik. Oke ya, nanti penanggalannya akan diinfo oleh Bu Niken. Bu Niken, saya minta tolong ya. Bu. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu ini. Nah, kembali untuk tugas yang ketiga adalah individu. Sifatnya individu. Ini judul, nama tugasnya adalah Learning Journal Agenda 3. Ya. Kemudian outputnya nanti dalam bentuk video, format MP4, minimal 5 menit. Maksimal 8 menit ya untuk videonya. Kemudian batas pengumpulan tugasnya ini Juni ya. Ini kok pas ini ingatnya Mei terus ya. Juni ini Bu Niken nanti tolong dicek ya untuk tanggalnya. Kemudian di sini detail penugasannya. Peserta membuat video rekaman tentang Learning Journal Agenda 3. Kemudian isi video terkait dengan internalisasi atau isi materi Agenda 3, baik sesi sinkronus maupun asinkronus. Nah, materi Agenda 3 itu ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Apa yang diperoleh selama pembelajaran, apa manfaatnya, hal penting apa yang dipelajari. Ya, jadi materinya bisa dari materi sinkronus maupun asinkronus. Video direkam menggunakan bahasa sendiri. Jadi tidak membaca ya dari modul, tapi menggunakan bahasa sendiri. Kemudian rekaman perlu menampilkan wajah, ya. Wajah dari peserta yang sebagai identitas menghadap ke depan ya. Dapat juga diselingi dengan ilustrasi. Video dapat disunting dan dilengkapi dengan ilustrasi atau animasi pendukung. Baik ya, untuk yang ketiga ini penugasan yang sifatnya individual, Learning Journal Agenda 3. Baik, selanjutnya ini tugas keempat, penjelasan tugas keempat, ini tugas untuk kelompok besar. Tugas kelompok besar ada 10 orang ya, kelompok satu ini ada 10 orang semuanya. Nama tugasnya adalah tekadku untuk LIPI. Ya, jadi batas akhirnya, sebagaimana biasa tugas itu pada hari yang bersangkutan adalah sebelum pukul 12. Nanti saya akan cek, Bu Niken minta tolong ya tanggal-tanggalnya dicek lagi. Jadi tugas ini ya merupakan kelompok besar
Jadi tadi ya, satu kelas hanya mengirimkan satu tugas. Jadi nanti ada ketua kelompoknya. Kemudian membuat video rekaman masing-masing peserta tentang tekadku untuk LIPI. Masing-masing nih ke-10 peserta ini, tekadku untuk LIPI ini berdasarkan internalisasi dari agenda 3. Masing-masing melakukan orasi singkat tentang tekadku untuk LIPI yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran selama Latsar. Kemudian orasi tekadku untuk LIPI dapat berupa tekad, janji, semangat, dorongan, rencana, mimpi, harapan, dan sebagainya untuk mewujudkan LIPI menjadi lembaga riset berkelas dunia. Ya. Nah, nanti orasi dari masing-masing peserta digabungkan dalam satu bentuk video yang utuh. Ini akan mewakili kelompok besar kelas. Kelompok 1 Latsar 3. Pakaian bebas, rapi, sopan. Ya. Demikian teman-teman semua, sebagai akhir dari pembelajaran sinkronus agenda 3, ini adalah ada 4 penugasan. Baik, saya mohon maaf sekali atas ini ada mungkin waktunya yang tidak sesuai begitu, terutama bulan Juni ya, bukan bulan Mei. Bu Niken mau menambahkan mengenai waktunya, atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman dulu mungkin ada yang mau ditanyakan atau untuk pembagian kelompoknya bagaimana? Ya, baik, silakan. Ya. Oh ya, nanti saya akan bantu untuk pembagian kelompok. Mungkin bisa izin share ya Bu ya? Ya, silakan untuk pembagian kelompok. Saya stop dulu ya. 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 Baik. Terima kasih Bu Mei, terima kasih teman-teman sekalian. Untuk pembagian kelompok, kita akan terbagi 3 kelompok. Saya izin share ya, kita acak ya kelompoknya ya. Nanti tolong teman-teman, ya sebelumnya, teman-teman nanti setiap kelompok tolong menunjuk satu orang ketua kelas, ketua kelompok untuk ya sebagai yang bertugas mengupload di Collabjar, karena hanya ketua kelompok tersebut yang diberi akses untuk mengupload tugas tersebut. Oke. Kemudian begitu juga untuk tugas kelas. Untuk tugas kelas, ketua kelasnya siapa ya di kelompok ini? Saya, Bu. Oh ya, Mas Yuda. Nanti Mas Yuda ya untuk tugas kelasnya untuk mengupload di Collabjar. Oke. Kemudian saya izin share ya, teman-teman. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat teman-teman? Saya coba ini saya cek namanya ya. Aditya Pratama, Yuda Setiawan, Nuraini, Putri, Angga, Muhammad Zain, Ali Rahman, Muhammad Awaludin, Martiwi, Rizky. Oke, kita jadi 3 kelompok ya. Saya akan ajak. Oke. Mohon dicatat ya teman-teman. Ya, udah ini kelompoknya. Terlihat? Terlihat kelompoknya? Untuk kelompok pertama, kelompok A, Aditya Pratama, Yuda Setiawan, Nuraini Rahman. Untuk kelompok kedua, grup B, Ali Rahman, Muhammad Awaludin Adam, Putri Adia Utari, Rizky Ayu Kristian. Terus untuk kelompok 3, grup C, Muhammad Zaid Pertiwi, dan Mas Angga. Teman mohon dicatat nama-namanya ya untuk nama kelompoknya. Sudah dicatat? Sudah? Boleh saya lanjutkan ya. Jadi nanti mohon diinfokan ke PIC ya, untuk apa? Ketua kelas, ketua kelompok yang
untuk kelompok A, B, dan C itu siapa, nah, mohon diinformasikan ke PIC, nanti akan saya buka aksesnya untuk diupload pelajar. Nah, untuk penugasan dalam bentuk video, teman-teman bisa dalam bentuk link YouTube saja ya, karena sebenarnya tidak harus dipublish sih, jadi di unlist lah paling tidak bisa dibuka oleh pengampu. Dan untuk wadah untuk pengiriman tugas, teman-teman bisa mengupload di beberapa wadah, yaitu Kolabjar LIPI. Ini saya coba share ya, saya stop share ya. Udah dicatat ya? Saya boleh share? Sudah di foto, Mbak. Sudah ya? Oke. Stop share ya. Oke, sebentar. Maaf. Nah, untuk tugas, ini untuk tugas teman-teman sudah saya share di grup di Kolabjar. Tugas pertama itu ada 4 tugas. Tugas pertama Senin 31 Mei itu akan dipaparkan tanggal 2 Juni 2021. Tugas 2, 3, dan 4 itu datanya tanggal 3 Juni, sama-sama 3 Juni, dan akan dipaparkan pada tanggal 4 Juni, hari Jumat ya. Kalau dilihat dari jadwal kan ya. Iya. Nah, ini teman-teman tolong untuk batas uploadnya tolong di garis bawahi, dia untuk batas upload jam itu 23.59, kalau 24.00 di sistem kan tidak bisa, khususnya di Kolabjar ya teman-teman ya. Untuk itu, jadi untuk wadahnya tadi kita adain teman-teman sebentar. Saya izin. Ada satu teman-teman bisa yang di-share Bu. Yang di-share Bu itu adalah di tugasnya, ini bisa penugasan dikirim di LMS Kolabjar, terus LMS LIPI, kemudian Google Drive. Nah, ini untuk WhatsApp diperkenankan ya Bu Mei apa? Gimana? Ya, Atau opsi Google Drive terakhir sudah? lah, opsi terakhir. Ya, intinya 3 ini teman-teman ya. Kalau untuk WhatsApp dan email ini ada tertera di pengampu. Ya. Ini dia opsional lah ya, opsional ya Bu ya, tapi ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman LMS Kolabjar, LMS LIPI, dan Google Drive. Untuk yang Google Drive sudah saya share di chat ya. Bisa di itu teman-teman. Sudah ada ya di chat. Itu linknya sudah ada di chat. Ya. Oke. Nah, kenapa kami sudah ada LMS kayak kemarin sebelumnya, Mbak, kita sudah pakai LMS Kolabjar, LMS LIPI, terus kenapa harus pakai Google Drive dan email gitu. Maksud kami, pengalaman sebelumnya ada terkait kendala karena kebetulan LMS Kolabjar itu bukan LIPI yang handle, jadi langsung menpan. Terus LMS LIPI sendiri waktu kemarin ada migrasi sempat terkendala juga. Nah, itu akan teman-teman sudah mengerjakan tugas dan tidak bisa dikumpulkan, itu akan sedikit terhambat, itu sangat terhambat, maka itu kita membuat Google Drive gitu ya. Jadi minta tolong teman-teman diisi semuanya. Oke, demikian. Ada yang mau ditanyakan kembali teman-teman? Atau bagaimana? Yang hari ini berarti yang dikumpul tugas individu atau kelompok ya Mbak ya? Yang di poin 1. Oh iya, oke, nanti saya coba. Kalau yang poin 1 saya coba izin secara PowerPoint-nya ya Bu Mei ya, yang tugas Bu Mei. Ya, bentar. Yang hari ini yang individu ya, yang tugas ke-1 ya. Ya. Teman-teman. Ya. Nah, ini ya.
Jelas Yang ya. hari ini Senin, pengumpulan tugas 31 Mei yang tadi Bu Mei informasikan, paling saya cuma izin merevisi di tanggal aja, Bu. Betul. Ya. Izin mengupdate di tanggal. Iya, Nah, iya. ini untuk Oke. sinkronus yang tugas pertama. Terus selanjutnya, ini yang tugas kedua, best practice virtual tour, di mana dalam membuat makalah dalam bentuk BTF dan dipaparkan dalam bentuk PPT. Jadi teman-teman kalau membuat dalam dua versi di mana ada PDF dan PPT itu nanti pada saat pemaparan. Terus ini tanggal 3 Juni. Jadi yang tugas 2, mulai 2, 3 dan 4 itu dikumpulkan pada waktu yang sama, yaitu 3 Juni dan akan dipaparkan pada tanggal 4 Juni. Jumat 4 Juni kita punya banyak waktu ya, Bu Mei ya? Ya, ada 6 JP ya. Jadi ya, pada ada 6 JP di 4 situ. Juni hari Jumat ya. Baik. Ya, betul Bu Mei. Nah, ini penjelasan tugas 2. Ini untuk penjelasan tugas 3. Untuk file tugas ini sudah saya masukkan di Collabjar, jadi teman-teman bisa mengaksesnya. Seperti ini. Ya teman-teman, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Nah ini tadi video format dalam bentuk MP4. Jadi kami memohon teman-teman dalam bentuk link YouTube saja, jadi tidak perlu dalam bentuk videonya yang diupload. Karena kan terkait kapasitas cloud itu sendiri. Gitu. Nanti tidak perlu, kalau merasa tidak nyaman dengan masuk di YouTube, tidak harus dipublish sih, kita hanya butuh bisa melihat ya Bu ya. Iya. Untuk tugasnya tidak perlu dipublish, tapi kalau teman-teman pengen dipublish atau pengen di-subscribe ya silahkan. Untuk kembali lagi. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali? Atau sudah cukup? Sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Baik, kembali ke Bu Mei. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Di langit ada pelangi. Cukup sekian dari kami untuk hari ini ya. Untuk hari ini kita masih punya waktu, nanti ada sesi sinkronus 2 itu di tanggal 2 Juni ya. Hari Rabu ya. Kita ketemu lagi ya. Tadi penugasannya sudah jelas dijelaskan oleh Bu Niken. Baik, terima kasih. Ini waktunya mohon maaf sudah melebihi. Silakan Ketua kelas menutup. Ya, baik. Laporan dulu ya. Mohon perhatian rekan-rekan peserta. Salam Latsar. Disiplin. Lapor peserta Latsar CPNS LIPI tahun 2021 Angkatan 3 kelompok 1 berjumlah 10 orang hadir lengkap telah menerima pembelajaran. Laporan selesai. Diterima. Lanjutkan. Baik, rekan-rekan semua, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Tetap semangat. Mengakhiri dengan senyum juga ya. Senyum, oke ya. Ya Bu, sudah ada yang mau tersenyum, boleh izin. Boleh. Nanti siap-siap yang nyanyi sama yang pantun ya untuk penugasan ya. Ya, Mas Ajib. Oke ya. Teman-teman semua sehat selalu, sukses. Ada yang mau foto dulu Bu katanya, foto dalam senyuman calon. Oh, boleh. Saya harus buka masker kalau seperti ini. Ya, boleh. Harus buka masker dulu sepertinya. Baik, dalam hitungan masih lengkap ya. Mas Ajib, Pak Pontas katanya mau ini. Oh iya, Pontas. Ya, boleh. Pontas atau PIC juga, ini PIC kelas mungkin mau menampilkan senyum. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, selamat. Besok libur nggak, Bu Niken? Teman-teman besok libur ya? Libur, Bu. Senang kalau libur, Bu. Upacara nggak nih? Ngerjain tugas, Bu. Oh iya, baik. Selamat libur, selamat mengerjakan tugas, kompak selalu.
Terima kasih. Saya izin live dulu ya. Ya. Terima kasih Bu Mei. Sami-sami ya teman-teman, tetap semangat, tetap sehat, sampai berjumpa di sesi berikutnya. Izin live ya. Jadi mau ngobrol 13.30? 13.30 jadi?